Sebenarnya bagus, tanpa ada uang kita bisa belanja gitu. Nah itu mempermudah transaksi. Kalau orang tidak punya uang misalnya, dia bisa tukar dengan barang. Nah itu yang sangat mudah sekali. Kita tidak dirugikan apa-apa dengan menggunakan Circle, jadi menurut saya tertarik. Selamat datang di Jembrana. Aku Tia dari Yayasan Kalimajari sebagai tim survei Circles Bali. Di Jembrana itu mayoritas masyarakatnya adalah petani. Komoditas yang dikembangkan di sini, komoditas unggulannya juga pertanian, khususnya kakao. Di Circles Bali karena membutuhkan kepercayaan, trust antara penggunanya, Subak Abian menjadi salah satu komunitas yang sangat potensial sebagai pengguna Circles Bali. Apakah masyarakat Jembrana menginginkan Circles Bali ada di wilayahnya mereka? Berdasarkan hasil penelitian kami, mulai dari feasibility study sampai FGD, 97% dari mereka menjawab ya. Enak sebenarnya, Pak, sama-sama diuntungkan gitu. Soalnya kalau kita butuhnya, seperti saya kan gorengan, butuh pisang, ngambil tapi enggak bayar pakai uang, nanti ditukar barang gitu. Halo, selamat datang di Desa Kerobokan. Nama saya Siska, surveyor dari Lentera Talenta. Nah, jadi kami ingin melihat bagaimana nanti implementasi Circle bisa juga membantu teman-teman khususnya di Desa Kerobokan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kami juga melihat bahwa selama ini pariwisata itu menjadi salah satu tumpuan utama dari masyarakat, terutamanya di Desa Kerobokan. Jadi ekonomi lokal di sini belum begitu berkembang. Jadi ada beberapa produk-produk komoditas-komoditas pangan yang sebenarnya sangat potensial seperti beras dan buah-buahan, tetapi kemudian terlupakan oleh karenanya pariwisata. Kebutuhan untuk di Bali kan banyak Banten begitu Pak ya, peralatan bahan seperti bunga-bunga itu kalau bisa. Uang itu sangat sulit sekali kita dapatkan sekarang ini, apalagi ekonomi yang sangat terpuruk, bisa dibilang terpuruk ya. Itu sangat membantu sekali buat kita. Hanya dengan poin kita bisa melakukan berbagai banyak hal. Itu sangat-sangat membantu dan saya akan senang jika ini bisa terrealisasi. Setelah dijelaskan tadi sama rekan di sini, saya sangat tertarik dan saya akan menggunakannya. Transportasi BBM. Jadi dari hasil survei tersebut secara umum 65% responden itu sangat tertarik untuk menggunakan Circle. Halo, selamat datang di Denpasar. Saya Yoga dari Banjar Tegasari. Dari penelitian yang kami lakukan bersama dengan calon pengguna aplikasi, kami menemukan dukungan yang sangat luar biasa, yaitu sebesar 99% responden di Denpasar menyatakan ingin menggunakan aplikasi Circles. Pada umumnya mereka tertarik dengan sistem Circle ini karena mereka memikirkan saling membantu antar komunitas. Nah, terutama dari ketersediaan bahan kan saya bisa nanti barter sama yang punya selepan, busung begitu. Jadi saya kasih dia jahitan kan begitu. Kalau sudah terwujud saya pikir itu bagus ya, kita bisa saling bantu kan satu sama lain. Kalau kakao, jenis kakao kami bisa jual keluar yang berhubungan dengan koperasi Kertas Semai Semania. Kalau jenis seperti pala, seperti durian, seperti pisang, kita tinggal di rumah ada yang menjemput barang kita, ada yang pembeli kita ke sini lah. Seperti kami kan ada usaha pembibitan Ibu, kita bikin bibit terus kita jual. Di manakala ada teman kita yang tidak punya uang, hanya punya uang sedikit, kita bisa minta Circle ini. Mereka mempunyai karakteristik rantai pasok yang komplit, dalam artian mereka ada yang berprofesi sebagai produsen, kemudian ada yang menyalurkan, distributor, kemudian ada juga yang mengkonsumsi, sehingga dalam dua ruang lingkup desa itu perputarannya lancar, transaksi supply chain untuk Circles-nya itu terjalin dengan bagus gitu, dalam artian kita bisa anggap ini sebagai salah satu yang potensial untuk dilakukan transaksi menggunakan Circles. Kalau menurut saya, Circle ini bermanfaat ketika saya tidak memegang uang cash,
dan saya mempunyai kebutuhan yang harus dibeli. Jadi kita bisa menggunakan tukar poin ini untuk membelinya. Saya lihat rantai perputaran bakalan berlaku jadinya uang itu bakalan berputar di sekitar itu aja. Kalau situasi di luar anjlok atau harga di luar tuh jelek dan sebagainya, kalau yang di lingkungan circle ini dia bisa terjaga. Kalau itu niatnya bagus, saya lihat niatnya untuk sosial dan bisa bermanfaat untuk orang lain, why not? Kenapa tidak saya sebarkan itu kalau emang itu bermanfaat. Manfaatnya sebenarnya banyak sekali ya pada saat pandemi sekarang ini. Jadi kita saling membantu antara teman yang bisa memenuhi kebutuhan pokok. Sebagian besar dari responden menyatakan siap untuk menerima circle, namun hanya sebagian dari nilai barangnya saja. Karena seperti yang kita ketahui, banyak barang-barang yang dijual di wilayah Banjar Tegasari ini juga didapatkan dari luar Kota Denpasar dan juga luar Pulau Bali. Barang-barang tersebut mungkin tidak bisa dibeli dengan circle sehingga harus mempergunakan uang tunai. Masyarakat juga bermain cara penggunaan circle lewat game board. Orang tuh ada yang pintar menawar, terus membayarnya dengan dia ingin harga yang mahal, terus menawar dengan gila-gilaan, jadi uangnya dia nggak habis-habis. Makanya sekarang saya mulai dah ngerti, oh gini cara kerjanya circle gitu. Makanya ngerti dah saya. Uangnya masih, kuennya masih, lagi satu yang besar itu. Kita kan sudah melihat langsung caranya, secara langsung. Tinggal kita nanti di lapangannya aja gimana kelanjutannya gitu. Apa yang kita lakukan hari ini di FGD itu penting sekali bermain games. Jadi minimal mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait circle melalui pendekatan lewat permainan. Setelah FGD dan simulasi, sedikit paham. Di kelompok saya sudah mulai mengerti. Sudah bisa mengerti, harus saling barter. Tidak menilai semua dengan nilai uang. Banyak sekali masukan-masukan yang didapatkan dari para peserta dan juga hasil dari sesi diskusi ini, para peserta menandatangani petisi dan menyatakan bahwa memang circle sangat diperlukan di wilayah Banjar Tegasari dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar para masyarakat yang ada di wilayah ini. Kalau di Bali itu kalau ritual, kebutuhan sarana dan komponennya itu kan perniknya banyak. Itu akan menjadi kebutuhan yang pasti. Platform ini akan menjadi bermanfaat dan useful bagi kita masyarakat di Bali. Kalau circle sendiri saya lihat value yang mau ditumbuhkan adalah bagaimana meng-connecting people, menyambung rasa, bergotong royong, membangun rasa saling percaya. Dan masyarakat yang membutuhkan sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa di sekitar komunitas mereka itu barang ada gitu loh. Jadi harapan kita Denpasar sebagai pilot project lah atau hal yang pertama yang bisa mewujudkan kerja circle ini, sistem circle ini berjalan. Dibikin yang sesederhana mungkin kalau ini memungkinkan. Dan tentu sekarang anak-anak muda pasti dia akan lebih berpikir ke masalah pendapatan. Kalau pendapatannya ya dari aplikasi Circle ini cukup menguntungkan buat mereka, ya bukan ditanya lagi bagaimana caranya, pasti mereka sendiri akan mencari aplikasi Circle itu. Dan itu bukan sewaktu-waktu harus dia punya uang, pasti lebih banyak dia punya barang, makanya kita bisa saling isi-mengisi dengan teman-teman yang lain. Jadi harapannya walaupun mereka tidak memiliki daya finansial yang cukup bagi mereka, ada alternatif lain yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan menurut saya pribadi, Circles ini bisa menjadi solusi yang siapa saja bisa menggunakan sebenarnya.